Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi sama saya Deika Triandini. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Management Office atau PMO untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Robi Setiawan, Eskom MSI. Langsung saja pada pengertian PMO, yaitu Project Management Office atau PMO diperlukan agar proyek dapat berjalan dengan sesuai di perusahaan. PMO membantu perusahaan mengatur dan mengoptimalkan sumber daya untuk menyelesaikan proyek yang sedang berjalan. Istilah PMO ini sering terdengar ketika berbicara tentang manajemen proyek. PMO adalah tim ataupun departemen dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengontrol terpusat dari semua proyek yang sedang dikembangkan. Jika menyangkut tugas dan tanggung jawab tertentu, jawabannya tergantung pada kebijakan organisasi itu sendiri. Jika tidak dapat disangkal bahwa PMO adalah masalah besar di bidang manajemen proyek. Apa sih Project Management Office menurut Wright? Project Management Office adalah tim atau departemen internal atau eksternal yang menciptakan dan memelihara standar manajemen proyek dalam suatu organisasi. Tujuan PMO yang pertama mengumpulkan, mengatur, mengintegrasikan data proyek bagi seluruh organisasi. Yang kedua, mengembangkan dan mempertahankan template bagi dokumen-dokumen proyek. Yang ketiga, mengembangkan atau mengkoordinasi pelatihan dalam berbagai topik manajemen. Yang keempat, mengembangkan dan menyediakan jalur karir formal bagi manajer proyek. Yang kelima, menyediakan jasa konsultasi manajemen proyek. Yang keenam, menyediakan struktur untuk menampung manajer proyek ketika sedang mengerjakan proyek atau di antara proyeknya sendiri. Selanjutnya ada manfaat-manfaat dari Project Management Office. Yang pertama, meningkatkan jumlah proyek yang dapat memenuhi tujuannya dalam hal waktu, biaya, dan ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, ada investasi dalam proyek yang semakin selaras dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, mengelola sumber daya perusahaan seperti sumber daya manusia, teknik, dan keuangan yang secara lebih efisien lagi. Yang keempat, ada tingkat resiko yang lebih rendah atau insiden yang lebih kecil. Adapun tipe-tipe dari PMO. Yang pertama, Directive adalah departemen PMO yang melacak kemajuan setiap proyek yang dijalankan dan memastikan bahwa proyek tersebut dilaksanakan sebaik mungkin. PMO juga memastikan bahwa perusahaan menyelesaikan setiap proyek tepat waktu dan sesuai anggaran yang ditetapkan. Ada 3 jenis PMO yang mengelola proyek perusahaan pada tingkat yang berbeda. Yang kedua, ada support type. Jenis PMO ini memiliki kendali penuh atas proyek-proyek perusahaan karena secara langsung mengelola keberlanjutan. Tingkat manajemen PMO proyek perusahaan ini sangat tinggi. Kooperatif. PMO jenis ini bertindak sebagai konsultan untuk proyek-proyek yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan pelatihan tentang cara mengakses informasi. PMO ini memiliki tingkat pengendalian yang rendah. Yang ketiga ada tipe PMO controlling. Jenis PMO ini memberikan dukungan sambil memastikan bahwa setiap karyawan menggunakan alat, standar, dan proses kerja proyek yang disediakan. Jenis PMO ini memiliki tingkat manajemen proyek perusahaan yang tergolong sedang. Biasanya pada suatu departemen Project Management Office masih ada beberapa jabatan. Yang pertama, ada direktur, ada project manager, ada acara manager, ada project scheduler, ada project planner, ada project controller, dan ada project administrasi. Berikut ada jenis-jenis Project Management Office. Yang pertama, ada dukungan ataupun bantuan. Mendukung PMO memainkan peran penasihat dalam proyek ini sangat menyediakan akses di template, praktik, di pelatihan, informasi,
dan pelajaran-pelajaran terbaik yang didapatkan dari proyek lain. Jenis PMO ini juga berfungsi sebagai toko proyek. Namun, secara umum, PMO jenis ini memberikan tingkat kontrol yang sangat rendah ternyata. Yang kedua, ada jenis Project Management Office yang kedua, yaitu kontrol. Jenis PMO ini mendukung tim tetapi membutuhkan kepatuhan tim. Dalam banyak hal, jenis PMO ini cenderung memberikan tingkat kontrol yang moderat. Kesesuaian yang dimaksud yaitu ada implementasi kerangka kerja atau metodologi manajemen proyek, ada penggunaan template, formulir, dan alat tertentu, ada kepatuhan dengan kerangka kerja atau tata kelola proyek. Yang ketiga, ada kebijakan. Arahan PMO mengontrol proyek dengan mengelolanya secara langsung. Manajer proyek kemudian ditugaskan untuk melapor langsung ke PMO. Tingkat kontrol yang diberikan oleh PMO jenis ini sangat tinggi. PMO adalah hubungan alami antara portofolio, program, proyek, dan sistem pengukuran organisasi sendiri atau balance scorecard. Selanjutnya, ada keuntungan-keuntungan dari PMO. Yang pertama, ada keteraturan. Memastikan keputusan diambil oleh pihak yang tepat berdasarkan informasi yang cukup. Yang kedua, ada transparansi. Memastikan informasi yang didapatkan valid dan akurat. Yang ketiga, pemanfaatan. Memastikan penggunaan dokumen dan pembelajaran dari proyek sebelumnya serta menyiapkan template. Yang keempat, ada pendukung kesuksesan. Membantu manajer dan tim proyek untuk bekerja lebih efektif dengan memberikan pendampingan, pengembangan, kapabilitas, dan memastikan kualitas. Yang kelima, ada pemantauan. Melakukan pengelolaan dokumen dan data-data proyek untuk menjadi kekayaan intelektual terhadap perusahaan. Selanjutnya, ada kegagalan-kegagalan proyek tinggi dan faktornya. Jadi, di dalam membangun proyek itu ada beberapa kegagalan. Nah, dalam praktiknya, proyek seringkali gagal mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Banyak penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kegagalan dan penyebabnya. Salah satunya, studinya terdapat 2.500 peserta pelatihan manajemen proyek yang dilakukan oleh Studies Group Internasional pada tahun 2009, menemukan bahwa 50% proyek gagal. Dengan sebagian besar kegagalan adalah telah terbukti disebabkan faktor utama. Yang pertama, organisasi dan praktik manajemen proyek yang sangat-sangat buruk. Yang kedua, tujuan proyek tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga rentan sekali membuat kegagalan dalam sebuah proyek tentunya. Yang ketiga, rencana proyek yang tidak efektif atau kekurangan staf proyek, sehingga sangat mudah menjadikan kegagalan di dalam proyek karena tidak terbaginya secara efektif dan setiap bagian-bagiannya. Selanjutnya ada keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam Project Management Office. Yang pertama, perhatian terhadap detail. Jadi saat kita mengevaluasi proyek, staf PMO harus memperhatikan detail untuk memastikan bahwa proyek saat ini yang sudah selesai selaras dengan misi perusahaan. Yang kedua, ada komunikasi. PMO berkomunikasi dengan banyak departemen saat mengerjakan sebuah proyek. PMO harus mampu berkomunikasi dengan baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang ketiga, pendengaran yang aktif. Untuk memenuhi kebutuhan orang lain, manajemen proyek untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya, orang-orang di departemen PMO harus dapat memprioritaskan dan mengelola berbagai proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan. Yang keempat, pandangan yang bagus. Saat mengerjakan sebuah proyek, tentu kita harus punya pandangan yang bagus. PMO agar dapat mengidentifikasikan tujuan jangka panjang dan juga jangka pendek perusahaan untuk menyelaraskan proyek dengan misi perusahaan. Yang kelima, proyek. Dengan fitur ini Anda dapat mengatur data dan informasi penting Anda agar tidak berantakan saat kita membutuhkannya. Selanjutnya
Selanjutnya, yang keenam, penyelesaian masalah. Ketika jadwal kerja berada di belakang jadwal atau anggaran yang terlalu tinggi, PMO dapat menggunakan keterampilan pemecahan masalah mereka untuk menemukan cara kreatif untuk menjaga organisasi ini tetap ada pada posisinya. Yang ketujuh, jalurnya dengan proyek. PMO mungkin perlu mengambil risiko dan mencoba ide-ide baru untuk membuat proyek berhasil. Yang kedelapan, tetap tenang di bawah tekanan, di mana PMO ini kan mengelola banyak tugas sekaligus dapat menghadapi tantangan saat mengerjakan proyek. Oleh karena itu, PMO harus mampu merespon dengan tenang dan tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Tugas dan tanggung jawab dari PMO. PMO akan menjaga keberlangsungan menurut semua proyek yang dijalankan perusahaan dan memastikan proyek-proyek itu mengikuti taktik perusahaan. Perusahaan pula memakai PMO untuk memastikan mereka tidak merampung proyek dan pekerjaannya yang sempurna, sehingga hal tadi bisa meningkatkan kecepatan proses bisnisnya. Menurut Eindir, terdapat tugas lain yang diemban menjadi bagian dari PMO. Antara lain tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama menciptakan baku dan proses pengerjaan setiap proyek. Yang kedua, menjaga transparansi menurut setiap proyek buat membantu perusahaan menciptakan keputusan yang lebih efektif dan lebih efisien tentunya. Yang ketiga, mendesain proposal proyek. Yang keempat, membantu project manager dan anggota timnya menggunakan donasi administratif dan operasional. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.